Perkenalkan, nama saya Quincy Regina Dian dari kelas Teknik Listrik 2 D4 semester 4. Pada saat ini saya akan menjelaskan atau memaparkan jurnal yang saya ambil, yaitu tentang pengaruh semen konduktif sebagai media pembumian elektroda batang. Suatu sistem distribusi tenaga listrik merupakan sistem yang luas yang menghubungkan satu titik ke titik lain, sehingga sangat peka terhadap berbagai gangguan, diantaranya adalah gangguan tanah. Dari gangguan tersebut memiliki banyak dampak yang dapat menurunkan tegangan cukup besar, menurunkan stabilitas sistem, membahayakan manusia, dan dapat merusak peralatan elektronik. Dan salah satu faktor yang berpengaruh agar kestabilan sistem dan keamanan peralatan listrik tetap terjaga adalah dengan pentanahan pada peralatan yang baik. Dalam suatu sistem pentanahan yang baik, semakin kecil nilai resistansi pembumian, maka kemampuan mengalirkan arus ke tanah semakin besar, sehingga arus gangguan yang mungkin terjadi tidak mengalir ke peralatan dan merusaknya. Ini berarti pentanahan yang baik, nilai resistansi tanahnya harus 1-5 ohm atau lebih rendah. Dengan kondisi di mana satu lokasi memiliki resistansi tanah yang tinggi, dengan kondisi tanah yang berbatu, itu bisa menjadi tidak mungkin untuk melakukan pembumian dengan batang vertikal atau rod karena struktur tanah yang kering, kadar air yang terkandung dalam tanah, temperatur tanah, dan ukuran butiran material. Pada jurnal ini dilakukan pada tanah menggunakan semen konduktif sebagai indikator campuran tanah untuk menurunkan resistansi tanah, dan diharapkan metode ini dapat menurunkan resistansi tanah yang lebih efektif lagi. Dalam suatu sistem pembumian yang baik, jenis tanah juga sangat menentukan resistivitas tanah tersebut. Tidak semua tanah memiliki nilai resistivitas yang baik. Untuk suatu sistem pembumian ini dipengaruhi oleh kerapatan serta kontaminasi yang dimiliki oleh tanah tersebut, serta tempat dan kondisi di mana tanah itu berada. Sehubungan dengan sistem pembumian tanah dibagi dalam beberapa jenis seperti yang ditampilkan. Nilai resistivitas yang berada di dalam tabel yang ditampilkan adalah suatu perkiraan untuk nilai resistivitas yang diharapkan. Berbagai macam penelitian dari waktu ke waktu yang mengukur nilai resistivitas berbagai jenis tanah, baik melalui pengambilan sampel contoh dan mengukurnya dalam penelitian khusus, maupun dengan pengukuran yang tidak berpengaruh pada massa tanah. Penelitian tersebut bukan termasuk masalah yang tidak mudah, tetapi memungkinkan untuk memberikan hasil yang akurat. Sangat sulit untuk dapat memastikan bahwa contoh sampel yang diambil dari tanah dalam kondisi yang sama ketika diukur sebagaimana ia ditempatkan. Pada saat ini kita akan membahas tentang elektroda batang dan semen konduktif. Untuk elektroda batang, tujuan utama sistem pembumian adalah mendapatkan nilai resistansi yang rendah sehingga memungkinkan untuk arus gangguan yang terjadi dapat dengan cepat tersalurkan ke tanah. Elektroda pembumian yang digunakan untuk melewatkan arus gangguan ke tanah adalah elektroda pembumian jenis batang. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, elektroda batang adalah elektroda yang terbuat dari tembaga, besi baja profil, atau pipa yang dipancangkan ke dalam bumi. Dalam penggunaannya, elektroda batang sangat dipengaruhi oleh ukuran, dimensi, dan bahan dari elektroda batang tersebut. Karena pada dasarnya, pembumian dengan elektroda batang perlu memperhatikan panjang dan ukuran elektrodanya, agar dalam melakukan instalasi pembumian bisa diperoleh hasil dan nilai yang baik. Meskipun pengaruh ukuran diameter terhadap resistansi pembumiannya adalah kecil, yang hanya berpengaruh sekitar 10%. Pada umumnya, elektroda batang menggunakan silinder yang terbuat dari tembaga murni, batang tembaga telanjang dan berlapis atau copper clad steel, batang besi tahan karat atau stainless rod, kawat tembaga yang dimasukkan ke dalam batang pipa yang digalvanisasi dan dapat berupa baja yang sudah disepuh oleh tembaga. Dan untuk semen konduktif, jenis semen yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah semen konduktif atau semen grounding.
Semen grounding adalah bahan pengurukan atau backfill yang meningkatkan konduktivitas tanah di sekitar elektroda batang dan sistem pembumian kisi-kisi. Pada umumnya, semen grounding digunakan pada kondisi dengan resistansi tinggi termasuk berbatu dan berpasir tanah, serta medan kering, pegunungan, dan tanah beku, agar resistansi menurun untuk menciptakan sistem pentanahan yang handal. Sistem pentanahan yang handal akan memberikan jalan impedansi yang cukup rendah untuk mengalirkan arus ke tanah. Selain itu, semen konduktif memiliki beberapa kelebihan yang sangat menguntungkan bagi sistem pembumian. Di antaranya adalah yaitu yang pertama, konduktivitas listrik yang stabil. Yang kedua, memiliki efisiensi yang sangat tinggi untuk menurunkan resistansi. Dan yang terakhir adalah sangat baik ketahanannya terhadap korosi. Untuk perancangan pengujiannya, pada gambar 2 yang ditampilkan menunjukkan rangkaian pengukuran resistansi semen konduktif. Semen konduktif yang akan digunakan sebagai media untuk memperkecil nilai resistansi pembumian dimasukkan dalam pipa ukur plastik dan diberi tutup pada setiap ujung pipa dan dipasang kawat tembaga serta dipasang seri dengan ohmmeter untuk dapat mengetahui nilai resistansinya. Untuk mengukur resistivitas semen konduktif dapat dilakukan dengan menggunakan ohmmeter dan diperoleh dari hasil pengukuran dengan persamaan 1 seperti yang ditampilkan, dengan R sama dengan, atau R adalah nilai resistansi hasil pengukuran, L adalah tinggi semen konduktif dalam tabung dalam satuan cm, A adalah luas penampang tabur ukur dalam satuan cm², R adalah jari-jari tabung, dan Rho adalah nilai resistivitas semen konduktif dalam satuan ohm cm. Pada rangkaian ini digunakan 4 buah elektroda batang yang dihubungkan dengan earth resistance tester. Pada pengukuran resistansi tanah, besar arus yang mengalir ke tanah akan terbaca pada ampere meter, dan hasil pengukuran pada voltmeter juga terbaca. Lalu untuk mendapatkan nilai resistansi tanahnya dapat dihitung dengan menggunakan persamaan 2 yang ditampilkan. Dengan A adalah jarak antara elektroda batang yang dimasukkan ke tanah, B adalah kedalaman penanaman elektroda batang, Rho adalah resistivitas tanah dalam satuan ohm cm, U adalah tegangan yang terukur pada voltmeter dalam satuan volt, I adalah arus yang terukur pada ampere meter dalam satuan ampere, N adalah memiliki nilai antara 1 sampai 2 tergantung pada perbandingan B per A. Secara teori, resistansi dalam sistem pembumian adalah komposisi dari resistansi elektroda batang. Resistansi kontak antara permukaan elektroda batang dan tanah di sekitarnya, resistansi bagian tanah di sekitar elektroda batang pembumian. Untuk mengetahui pengaruh nilai resistansi elektroda batang terhadap resistansi pembumian, pada penelitian ini dilakukan perhitungan resistansi elektroda batang yang tegak lurus dengan tanah dapat ditentukan dengan persamaan 3 seperti yang ditampilkan. Dengan Rho adalah resistivitas elektroda batang, L adalah panjang elektroda batang dalam tanah, dan D adalah diameter elektroda batang. Tabel 2 yaitu hasil pengukuran resistansi pembumian dalam medium tanah dengan komposisi 50% volume semen konduktif, 50% volume tanah. Pada penelitian ini, peletakan semen konduktif sebagai treatment pada penurunan resistansi tanah digunakan sebagai variabel utama. Komposisi antara semen konduktif dengan tanah adalah 50:50. Gambar 4 ini seperti ditampilkan adalah variasi pemodelan peletakan semen. Untuk hasil pengujian dan analisis, data-data yang ada dalam penelitian adalah data-data yang didapatkan dari hasil pengambilan data
berupa pengukuran secara langsung baik di lapangan maupun di laboratorium. Dengan menggunakan persamaan 1, 2, dan 3, maka dapat diperoleh besarnya resistivitas semen konduktif adalah 35,91 ohm cm. Resistansi tanah kettle adalah 3371,57 ohm cm. Sedangkan resistansi elektroda batang dapat diabaikan karena nilai resistansi yang sangat kecil. Data-data yang diperoleh bertujuan untuk mengetahui karakteristik pengaruh pemberian semen konduktif terhadap perubahan resistansi pembumian. Tabel 2 menunjukkan hasil pengukuran secara langsung dengan menggunakan alat Earth Resistance Tester. Karena hasil paling efektif adalah posisi 1 dan 2, seperti gambar yang ditampilkan, maka perbandingan dengan hasil pengukuran secara matematis hanya dilakukan pada posisi 1 dan 2 saja. Dengan menggunakan persamaan di atas, maka nantinya diperoleh bahwa besar resistansi tanah hasil pengukuran yaitu 3275,16 ohm cm. Setelah nilai resistansi pada masing-masing lapisan diketahui dari pendekatan matematis, maka diperoleh data seperti yang ditampilkan. Nilai rho di atas secara rinci, nilai rho yang ditampilkan seperti ditampilkan secara rinci dapat dilihat letaknya pada gambar 5 untuk posisi 1 dan gambar 6 untuk posisi 2. Nilai-nilai tersebut digunakan dasar untuk menentukan hubungan antara resistansi pembumian terhadap jarak pada setiap tebal lapisan tanah yang dipengaruhi oleh model peletakan semen konduktif. Ini adalah gambar grafik hubungan antara resistansi pembumian dengan jarak pada setiap tebal lapisan tanah untuk model posisi 1 dan posisi 2 seperti yang ditampilkan. Dari tabel 3 terlihat bahwa persentase kesalahan model peletakan semen konduktif pada posisi 1 lebih kecil dibandingkan model peletakan semen konduktif pada posisi 2. Terbukti setelah dilakukan analisis melalui dua pendekatan, yaitu secara matematis dan pengukuran secara langsung, dapat diketahui bahwa peletakan semen konduktif pada tanah dengan posisi 1 mempunyai nilai resistansi pembumian yang paling kecil. Pada jurnal penelitian ini, telah dilakukan pemanfaatan semen konduktif sebagai media pembumian elektroda batang. Beberapa kesimpulan yang dapat diambil bahwa posisi peletakan semen konduktif dalam tanah memiliki pengaruh yang sangat besar dalam memperkecil nilai resistansi pembumian. Selain itu, pengaruh kerapatan material yang terkandung dalam tanah juga sangat mempengaruhi penurunan resistansi pembumian. Sekian pembahasan saya tentang pengaruh semen konduktif sebagai media pembumian elektroda batang. Terima kasih.